Izinkan kami dari malam semuanya. Izinkan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Topik yang akan kami bawakan adalah pemanfaatan AI dalam bidang keuangan. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa itu AI, bagaimana cara kerjanya, serta bagaimana penerapannya dapat membantu di bidang tersebut. Hey Siri, say my name. It's Caleb Carter. Apa itu AI? Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI dirancang agar dapat belajar dari data, memahami pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah secara otomatis. Dulu, dunia keuangan berjalan dengan cara yang sangat manual. Jika seseorang ingin membuka rekening atau mengajukan pinjaman, mereka harus datang langsung ke bank, mengisi formulir kertas yang tebal, menunggu antrian panjang, dan berbicara dengan teller atau pegawai bank. Proses ini sering memakan waktu lama dan tidak efisien. Namun, kondisi itu sangat berbeda dengan sekarang. Kehadiran teknologi finansial telah membawa transformasi besar. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik lewat aplikasi pinjaman online. Pembayaran harian dapat diproses lewat e-wallet dan layanan pelanggan kini bisa diakses 24 jam lewat chatbot berbasis AI tanpa perlu interaksi manusia. Perubahan drastis ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar dengan kecepatan perkembangan kecerdasan buatan dalam dunia keuangan. Apakah kita di masa depan masih akan membutuhkan bankir manusia atau semuanya akan sepenuhnya digantikan oleh mesin pintar? Dalam dunia fintech, kecerdasan buatan atau AI memainkan peran yang semakin vital, terutama dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan keuangan. Salah satu keuntungan utama dalam penerapan kecerdasan buatan dalam dunia fintech adalah kecepatan dan efisiensi. Jika dulu nasabah harus menunggu proses manual yang memakan waktu, kini AI mampu memproses data tersebut dalam hitungan detik, mulai dari persetujuan pinjaman sampai ke pengecekan data nasabah hingga rekomendasi investasi. Semuanya bisa dilakukan jauh lebih cepat tanpa campur tangan manusia yang berbelit-belit. Penerapan AI dalam bidang keuangan, AI telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan layanan di sektor keuangan. Antara lain, yang pertama, deteksi penipuan atau fraud detection. Deteksi penipuan berbasis AI adalah penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi, mencegah, dan menganalisis aktivitas yang mencurigakan atau tidak wajar yang dapat mengidentifikasikan adanya tindakan penipuan. AI digunakan untuk mempelajari pola perilaku normal dan kemudian mengenali penyimpangan atau anomali yang bisa menjadi tanda adanya kecurangan. Salah satu bidang yang paling penting adalah dalam industri keuangan seperti perbankan untuk mendeteksi transaksi kartu kredit yang tidak wajar. 2. Robo-Advisor. Apa itu Robo-Advisor? Robo-Advisor adalah platform digital berbasis AI yang memberikan layanan konsultasi dan manajemen investasi otomatis tanpa atau dengan minim campur tangan manusia. Robo-Advisor menggunakan algoritma machine learning dan analisis data untuk memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pengguna. Contoh penerapan Robo-Advisor adalah aplikasi investasi otomatis seperti Bibit, Ajaib, dan Bareksa. Mereka menggunakan AI untuk memberikan saran investasi sesuai profil pengguna. Ketiga, analisis risiko kredit. Penerapan AI pada analisis risiko kredit sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit, mengidentifikasi dan memantau risiko secara real time, serta mengotomatiskan proses manajemen risiko kredit.
AI memungkinkan lembaga keuangan atau perusahaan untuk mengakses data terkini dan melakukan analisis lebih dalam dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, riwayat pembayaran, dan data eksternal seperti media sosial, dan berita untuk mendeteksi risiko yang mungkin muncul. Dengan AI, proses pengaturan batas kredit dan persetujuan kredit bisa dilakukan lebih cepat dan responsif terhadap perubahan profil risiko nasabah. Studi kasus dan implementasi pada perusahaan seperti JP Morgan Chase telah menerapkan AI dalam penilaian risiko kredit yang menghasilkan pengurangan risiko kredit buruk dan persetujuan yang lebih cepat. Yang terakhir, chatbot layanan perbankan. Chatbot layanan perbankan adalah asisten virtual berbasis kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan nasabah melalui berbagai saluran seperti website, aplikasi seluler, dan platform pesan instan. Chatbot ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan mesin pembelajaran untuk memahami permintaan nasabah dan menyelesaikan berbagai tugas perbankan secara mandiri, seperti menjawab pertanyaan, membantu transaksi, dan menyediakan layanan 24 jam setiap hari tanpa biaya tambahan. Chatbot perbankan juga dapat meningkatkan efisiensi operasional bank dan memberikan pengalaman layanan yang lebih personal dan responsif kepada nasabah. Demikian penerapan AI dalam bidang keuangan. Dalam penerapan AI di dunia fintech, ada sejumlah resiko dan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah bias algoritma. Karena AI bekerja berdasarkan data, maka jika data yang dimasukkan tidak netral atau sudah memiliki bias sejak awal, hasil keputusan AI bisa mendiskriminasi kelompok tertentu. Misalnya kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi tertentu bisa lebih sulit mendapatkan akses pinjaman hanya karena datanya tidak sesuai dengan pola mayoritas. Resiko berikutnya adalah masalah privasi data. Untuk bisa bekerja optimal, AI membutuhkan jumlah data pribadi yang sangat besar, mulai dari transaksi keuangan, lokasi, hingga perilaku digital pengguna. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, kerugiannya bisa sangat besar bagi nasabah maupun lembaga keuangan. Selain itu, ada juga potensi pengangguran. Banyak pekerjaan manusia yang terutama sifatnya administratif, seperti teller bank, analis data keuangan, atau layanan pelanggan bisa tergantikan oleh teknologi AI. Walaupun ini meningkatkan efisiensi, tapi juga bisa menimbulkan masalah sosial bagi pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Terakhir, ada tantangan berupa ketergantungan teknologi. Semakin banyak sistem keuangan yang bergantung penuh pada AI, semakin besar pula resiko jika terjadi error atau gangguan teknis, kesalahan kecil dalam algoritma, atau sistem yang tiba-tiba berhenti bisa menimbulkan kekacauan besar, bahkan berpotensi melumpuhkan layanan keuangan dalam skala luas. Masa depan integrasi AI dengan fintech terlihat semakin jelas, terutama dengan hadirnya big data dan machine learning. Seiring bertambahnya data transaksi dan perilaku pengguna yang terkumpul, AI akan semakin cerdas dalam memberikan rekomendasi keuangan, mendeteksi penipuan, hingga mengelola resiko dengan presisi tinggi. Hal ini membuka peluang terciptanya bank digital yang sepenuhnya dikelola AI, di mana hampir semua layanan, mulai dari pembukaan rekening, pemberian pinjaman, hingga konsultasi investasi dapat diotomatisasi tanpa perlu interaksi manusia. Lebih jauh lagi, kombinasi AI dengan blockchain dan sistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi berpotensi menciptakan jaringan keuangan global yang benar-benar tanpa batas. AI dapat mengatur smart contract, mengelola likuiditas, serta menjaga stabilitas sistem, sementara blockchain menjamin keamanan dan transparansi transaksi. Jika hal ini tercapai, dunia keuangan akan mengalami transformasi di mana akses ke layanan finansial tidak lagi bergantung pada lokasi, status sosial, bahkan keberadaan bank konvensional. Namun hal ini memunculkan pertanyaan reflektif, apakah di masa depan kita masih akan membutuhkan bank yang dijalankan oleh manusia, atau semua sistem keuangan akan sepenuhnya dipercayakan kepada mesin pintar? Pertanyaan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang kepercayaan etika dan peran manusia dalam mengatur masa depan keuangan global. Tujuan penciptaan AI, hubungan AI dengan manusia, dan yang terakhir dampak AI untuk kedepannya. Yang pertama, tujuan penciptaan AI
untuk membantu manusia memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi. AI juga untuk meniru kecerdasan manusia agar mesin dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. AI juga dibuat untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, pengambilan keputusan, serta mempermudah berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan industri. Yang kedua, hubungan AI dengan manusia. AI melengkapi bukan menggantikan kecerdasan manusia. Hubungan antara AI dan manusia bersifat saling melengkapi. AI diciptakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, akurat, dan efisien. Sementara manusia berperan sebagai pengendali dan pengambil keputusan utama. AI tidak memiliki emosi ataupun moral, sehingga tetap membutuhkan manusia untuk memberikan arahan, nilai, dan tanggung jawab etis. Dengan kata lain, AI memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya. Yang terakhir, dampak AI untuk kedepannya. Jika AI digunakan dengan bijak, manusia akan cerdas dan produktif. Jika digunakan tanpa kontrol, manusia bisa menjadi pasif dan bergantung. Dampak positifnya, yang pertama, peningkatan efisiensi kerja, yaitu banyak pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan otomatis. Yang kedua, ada kemajuan di bidang kesehatan, yaitu diagnosis penyakit lebih akurat dan pengobatan lebih efektif. Yang ketiga, ada inovasi pendidikan dan industri, yaitu proses belajar dan produksi menjadi lebih cerdas dan personal. Yang terakhir, ada peningkatan kualitas hidup, yaitu hadirnya robot, asisten virtual, dan sistem pintar yang membantu aktivitas sehari-hari. Dampak negatifnya, yang pertama ada pengurangan lapangan kerja, yaitu beberapa pekerjaan bisa digantikan oleh mesin atau otomatisasi. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi, yaitu manusia bisa menjadi kurang mandiri atau malas. Yang ketiga itu masalah etika dan privasi, yaitu data pribadi dapat disalahgunakan jika tidak diawasi. Yang terakhir ada kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu negara atau individu yang tidak menguasai AI bisa tertinggal. Secara keseluruhan, AI akan membawa kemajuan besar, tetapi perlu pengawasan dan kebijakan etis agar manfaatnya tetap lebih besar daripada resikonya.